Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sebetulnya sudah banyak dibicarakan dan menjadi keresahan bersama tentang jurnalisme di Indonesia. Apakah jurnalisme di Indonesia mulai tidak relevan ataukah sebetulnya jurnalisme di Indonesia sedang menggali kuburannya sendiri? Video kali ini sebetulnya terinspirasi dari videonya Mas Panji Pragiwaksono dan diskusinya dengan Mas Pram dari Bocor Alus Politik Tempo yang berbicara sebetulnya mengenai bagaimana jurnalisme itu bekerja di Indonesia. Pada khususnya adalah jurnalisme Tempo yang dibahas di dalam program Skakmat dari Mas Panji Pragiwaksono. Nah, tentang keruntuhan media di Indonesia itu memang benar sekali. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 sekarang, banyak sekali media-media di Indonesia itu banyak yang tumbang karena tergerus oleh pengaruh media sosial. Jadi orang lebih memilih untuk mendapatkan informasi melalui media sosial dibandingkan dari media-media dalam bentuk cetak seperti itu. Ya, kita misalnya bisa tahu sendiri kayak semacam majalah, buletin, kemudian koran, itu banyak sekali yang tutup di Indonesia karena mereka tidak mampu untuk bisa bersaing dengan informasi dari media sosial. Dan di dalam podcast tersebut Mas Pram atau Uncle Pram itu menyatakan bahwasanya banyak media yang sedang bleeding atau berdarah-darah untuk bisa tetap hidup. Nah, karena mereka berdarah-darah untuk bisa tetap hidup, maka diperlukan suatu teknik atau suatu cara supaya media tersebut tetap masih bisa bertahan. Salah satu yang disesalkan oleh Uncle Pram dan Mas Panji di dalam podcast tersebut adalah mereka menggadaikan independensi media mereka dengan cara ya berpihak kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah memberitakan hal-hal yang bagus mengenai pemerintah, tetapi kemudian dengan serta-merta mereka melupakan bahwasanya mereka tuh sebetulnya berfungsi untuk kepentingan publik atau sebenarnya mengabdi untuk kepentingan publik, bukan kepada pemerintah. Bahwa memang banyak sekali program pemerintah yang baik itu memang perlu untuk diberitakan supaya masyarakat tahu bahwasanya program pemerintah seperti ini dan mereka bisa memanfaatkan program tersebut. Tetapi yang menjadi realitas di Indonesia adalah dari headline sampai berita-berita yang kecil itu justru tidak ada sama sekali kritiknya terhadap pemerintah. Itu yang dikritik oleh Uncle Pram di dalam podcast tersebut. Kemudian masalah lain yang kemudian timbul dari jurnalisme di Indonesia adalah kita tuh medianya itu sangat tergantung pada traffic, ataupun kita nggak perlu mendalami suatu berita, tapi kita berbasisnya kepada kecepatan dan algoritma dari media sosial ataupun internet. Semisal misalnya ada salah satu media, kita sebut saja dari Tribun News seperti itu, yang seringkali mengutip video-video tertentu atau video-video pendek di dalam media sosial, tetapi mereka tidak melakukan cross check terhadap video tersebut. Mereka tidak melakukan pendalaman terhadap kebenaran video tersebut, dan mereka justru malah semacam menjadikan itu sebagai komoditas berita bagi mereka. Dan hal itu jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme, karena jurnalisme itu salah satu kuncinya, salah satu yang membedakan dengan media sosial itu adalah unsur verifikasi berita. Apakah memang benar video tersebut terjadi sesuai dengan konteks yang disebutkan di dalam video yang beredar di media sosial. Misalnya
Yang baru-baru saja terjadi adalah peristiwa penggerebekan seorang camat di Surabaya yang dinarasikan di dalam video tersebut sedang menyimpan seorang perempuan di dalam kantornya. Wah, ini kemudian digoreng habis-habisan oleh media-media mainstream di tribun ini segala macam. Tetapi setelah dicek kebenaran faktanya, setelah dicek ini oleh Pak Wakil Wali Kota dari Surabaya, itu justru berkebalikan dengan yang dimaksudkan oleh media-media tersebut. Ternyata camat tersebut itu sedang melakukan rapat dengan jajarannya, kemudian ada LSM yang datang karena mereka kecewa terhadap penggusuran bangunan-bangunan liar di daerah kecamatan tersebut. Itu kan narasi yang bertolak belakang dengan kenyataan real di lapangan. Ternyata bukan masalah perselingkuhan yang sedang dihadapi oleh media, tetapi ini adalah bentuk ketidakpuasan LSM terhadap kebijakan pemerintah kota Surabaya. Nah, ini kemudian menjadi blunder di mana-mana dan sudah terlanjur tersebar di berbagai macam media nasional maupun daerah. Nah, sebetulnya seorang jurnalis itu salah satu tugas yang paling pokok adalah melakukan verifikasi berita ataupun menjadi sebagai seorang verifikator dari suatu kebenaran informasi tertentu. Jadi seorang jurnalis itu tidak boleh kemudian hanya menunggu informasi dari publik. Misalnya mereka melakukan pencarian di Twitter, di X, aplikasi X seperti itu. Setelah muncul berita-berita atau klarifikasi, mereka kemudian mengupload berita klarifikasi tersebut di media mereka masing-masing. Nah, tugas jurnalis itu tidak seperti itu. Itu bukan tugas jurnalis dan itu bukan jurnalisme sama sekali. Karena seorang jurnalis itu dituntut untuk bisa kemudian datang langsung ke tempat tersebut, mewawancari orang-orang yang bersangkutan atau berkaitan, kemudian menghubungkan segala macam premis yang ada di tempat tersebut, dan menjadikan itu sebagai suatu berita tertentu. Jadi kalau misalnya ada berita, sampai berita ini dinaikkan, belum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait, lah itu justru malah tugas dari jurnalisme adalah untuk menjawab tudingan ataupun klarifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, bukan malah menunggu netizen terlebih dahulu yang melakukan cross check atau klarifikasi terhadap peristiwa semacam itu. Dan kemudian di dalam videonya Mas Angko Pram dan Mas Panji itu juga dinarasikan ataupun disebutkan bahwasanya jurnalisme itu adalah pilar keempat dari demokrasi di Indonesia. Dan kita tahu sendiri bahwasanya media itu dimiliki oleh pengusaha. Media itu salah satu hal yang paling besar pendanaannya adalah dari advertorial ataupun berita-berita yang dibayar untuk kemudian bisa diupload ke masyarakat atau publik seperti itu. Misalnya ada program tertentu. Nah, program tersebut supaya bisa masuk ke dalam pemberitaan itu mereka harus membayar, dan memang ada sesinya atau ada rubrik khusus untuk itu yang disebut sebagai advertorial ataupun iklan tetapi dalam bentuk tulisan berita. Nah, itu yang disebut sebagai advertorial. Tetapi yang menjadi masalah kemudian kalau misalnya advertorial itu jadi kebanyakan. Lah, ini sebetulnya jurnalis atau influencer itu yang harus bisa dibedakan. Kalau influencer mereka dibayar untuk memasarkan sebuah produk ataupun mengenalkan sebuah produk, itu memang wajar karena mereka tugas mereka adalah sebagai seorang influencer, dan influencer kan memiliki dampak yang sangat besar terhadap follower atau pengikut mereka. Sementara jurnalis itu tidak seperti itu. Jurnalis bukan mencari produk-produk yang bisa kemudian membayar mereka. Nah, ini yang menjadi salah satu problem ataupun kesalahan jurnalisme di Indonesia.
Dulu mungkin teman-teman masih ingat bahwasanya Tempo itu mendapat pendanaan dari pemerintah DKI Jakarta pada masa Ali Sadikin, Gubernur Jakarta, dan mereka kemudian dituntut untuk independen karena mereka secara keuangan itu sudah sangat terjamin, sudah sangat terjaga. Jadi apapun berita yang mereka lakukan, mereka mendapatkan pendanaan yang memang sangat besar dan mereka dituntut untuk independen. Jadi ada semacam pembedaan antara sesi bisnisnya dengan sesi tulisannya. Jadi ini bukan satu hal yang di-combine. Kebanyakan media di Indonesia itu di-combine antara bisnis dengan tulisan yang dihasilkan. Ketika tulisannya tidak mendukung bisnisnya, maka tulisannya ini yang dihilangkan ataupun tidak usah diterbitkan. Sebaliknya, ketika tulisan ini tidak mendukung bisnisnya, maka kemudian tulisan ini juga harus bagaimana caranya supaya tetap relate dengan bisnis dalam media. Itulah yang menjadi masalah bagi jurnalisme kita, dan kita juga tidak boleh kemudian terlalu optimis bahwasanya media kita tetap akan independen, karena pada faktanya memang banyak sekali media-media di Indonesia sekarang yang secara nyata, secara terang-terangan sudah bukan lagi media yang independen, menjalankan tugas-tugas jurnalismenya sebagaimana mestinya. Mungkin teman-teman bisa berpendapat di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk keberlanjutan. Terima kasih.